I'm Simone. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Immaculate Room yang dirilis pada tahun 2022. Film dimulai dengan sepasang kekasih bernama Mikey dan Kate yang baru saja tiba di sebuah ruangan serba putih bernama The Immaculate Room. Sebelum memulai tugasnya, mereka berdua terpana melihat ruangan yang sangat futuristik. Tugas mereka adalah menghabiskan waktu 50 hari di ruangan ini dengan imbalan hadiah sebesar 5 juta dolar. Namun jika salah satu dari mereka pergi, hadiah akan turun menjadi 1 juta dolar. Mengetahui hal ini, Mikey dan Kate optimis mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan mudah. Namun, mereka berdua tidak mengetahui tantangan apa saja yang akan dihadapi selanjutnya. Mikey sendiri terlihat pesimis, berbeda dengan Kate yang optimis dan berusaha untuk menenangkan Mikey. Ketegangan di antara mereka memuncak ketika Kate mengusulkan untuk membagi dua uang hadiahnya. Mikey pun bermimpi akan menikahi Kate setelah selesai dengan tantangan ini, dan sebelum itu, ia harus melamar Kate terlebih dahulu. Kate lalu menanyakan rencana Mikey dengan uang hadiahnya nanti. Mikey mengatakan bahwa ia akan bersenang-senang dan ingin terbang keluar angkasa bersama Elon Musk. Sementara Kate sendiri berencana untuk berinvestasi pada sesuatu yang berharga. Kemudian, mereka menemukan suatu ranjang besar di ruangan tersebut serta sebuah layar untuk memesan makanan. Namun, makanan yang disediakan akan ditaruh di dalam botol serta tidak memiliki bau tapi bernutrisi tinggi. Ternyata, Mikey dan Kate diberikan dua pilihan bantuan untuk mengusir rasa bosannya. Untuk bantuan pertama, akan dikenakan biaya sebesar 100.000 dolar dan yang kedua sebesar 250.000 dolar. Tim The Immaculate Room akan memberikan bantuan secara acak hasil dari data-data mereka berdua. Tugas juga memperingatkan bahwa kamar mandi hanya untuk satu orang saja. Hal ini lantas membuat Mikey kecewa. Kemudian setelah mandi, akan ada pakaian baru yang telah disiapkan setiap harinya. Lalu untuk pakaian kotor, tinggal ditaruh di tempat saluran cucian yang ada. Selanjutnya, Mikey memeriksa setiap sudut serta dinding ruangan untuk mengusir rasa bosannya. Lalu, Kate memberitahu bahwa lampu akan otomatis padam di jam 10 malam dan ada alarm di jam 7 pagi. Keesokan harinya, Mikey dan Kate dibangunkan oleh suara alarm yang memberitahu bahwa sekarang sudah jam 7 pagi. Kemudian, Kate memulai harinya dengan pergi ke kamar mandi dan memotivasi dirinya di cermin dengan mengucapkan kata-kata semangat. Selanjutnya, ia mengambil sarapan sambil Mikey yang mengomentari pakaian mereka yang terlihat seperti pakaian pasien rumah sakit. Kate lalu membicarakan tentang seorang profesor bernama Poyan yang membuat ruangan ini dan bertanya mengapa ia melakukan ini semua. Mikey menjelaskan bahwa Poyan adalah orang kaya yang pernah membuat suatu film dokumenter tentang kondisi manusia. Dalam filmnya, Poyan menghabiskan banyak uang untuk satu keluarga miskin yang ia buat terkenal dan kaya raya. Poyan ingin mengetahui apa yang akan terjadi pada keluarga tersebut dengan fasilitas yang sudah ia berikan. Namun pada akhirnya keluarga itu mengalami berbagai masalah besar, seperti sang istri yang menembak suaminya karena berselingkuh hingga masuk penjara. Sementara kedua anak mereka hilang dan tewas karena overdosis narkoba. Dari penjelasan Mikey, Kate menganggap Poyan adalah orang yang sangat aneh. Kemudian, Mikey terus memperhatikan jam yang waktunya mundur terus-menerus. Sementara, Kate mencoba menenangkan diri dengan bermeditasi. Kate menyadari Mikey sedang cemas. Maka dari itu, ia memintanya untuk tidak melihat waktu lagi. Meskipun begitu, ia sendiri telah merasa bosan di ruangan ini karena rutinitasnya itu-itu saja.
Keesokan harinya, Kate memulai hari seperti biasa dengan memotivasi dirinya sendiri dan menyemangati Mikey. Mereka berusaha menemukan hiburan dalam berbagai aktivitas yang dilakukan bersama, seperti bermain, berdansa, dan berolahraga. Namun kegiatan tersebut lama-kelamaan membuat Kate bosan juga. Di hari ke-27, Mikey melihat seekor serangga kecil masuk ke ruangan. Lalu ketika ia akan memberikan makanan, operator memperingatkan bahwa makanan hanya boleh dikonsumsi oleh kontestan saja. Mendengar hal tersebut, Mikey pun lantas merasa emosi karena merasa kasihan dengan serangga tersebut. Kemudian dia akan membawa serangga tersebut keluar dengan menekan tombol di pintu. Kate lantas melarang Mikey untuk keluar karena ia tidak ingin hadiahnya berkurang menjadi $1 juta. Kate menekankan bahwa itu hanyalah serangga kecil yang tidak berharga, serta tidak penting untuk diselamatkan. Dari perdebatan tersebut, terungkap bahwa Mikey merupakan vegetarian karena menolak memakan daging yang diberikan oleh operator. Perdebatan ini memperjelas perbedaan pandangan mereka dan membuat mereka semakin jauh. Namun, Kate merasa bersalah ketika ia tidak sengaja menginjak serangga yang ditemukan oleh Mikey. Karena tidak ada hiburan lagi, Mikey lalu berencana untuk mengambil bantuan. Kate memperingatkan bahwa hadiahnya akan dikurangi sebesar $100.000 jika Mikey mengambil bantuan tersebut. Setelah setuju dengan resikonya, Mikey mulai meminta bantuan dan mendapatkan sebuah krayon hijau. Mikey yang mahir menggambar, mulai menggambar apa saja yang ada di pikirannya, serta menggambar wajah Kate. Kemudian setelah krayonnya habis, Mikey kembali tiduran di kasur. Kate mengeluh karena ia tidak mengira bahwa tantangan ini lebih sulit dari yang ia kira. Mikey yang merasakan hal yang sama menyemangati Kate karena waktu mereka tinggal 20 hari lagi. Suatu hari ketika Kate hendak masuk ke kamar mandi, ada sepucuk pistol di wastafel. Karena takut, ia pun meminta Mikey untuk membuangnya ke saluran cucian. Namun, sang operator melarang hal tersebut. Akhirnya mereka menyembunyikan pistol itu di bawah ranjang untuk berjaga-jaga jikalau terjadi sesuatu yang berbahaya. Beberapa saat kemudian, operator memberitahu bahwa ada pesan video dari seorang keluarga mereka. Mikey mendapat video dari adik perempuannya yang sangat ia rindukan. Namun kesenangan itu berubah menjadi kesedihan ketika ia membicarakan tentang Sean, adik laki-laki Mikey. Kemudian giliran Kate yang mendapat pesan dari ayahnya di panti jompo. Namun, dia menolak pesan tersebut karena masalah yang terjadi dengan sang ayah. Di video, ayahnya mengatakan ia sangat mencintai Kate. Kate yang mendengar hal tersebut lantas menangis karena merindukan sang ayah. Setelah selesai, Kate mengaku bahwa ia tidak pernah mendengar tentang kabar sang ayah selama bertahun-tahun karena ternyata ayahnya adalah seorang kriminal. Esokan harinya, Mikey kembali memperhatikan jam di dinding. Ia juga menemukan sebuah catatan di bajunya dan kemudian bertingkah aneh. Mikey lalu menyarankan Kate untuk mengambil bantuannya. Namun, Kate menolak karena ia tidak ingin kehilangan sebagian hadiahnya. Beberapa saat kemudian, Mikey yang semakin bosan tergeletak di lantai karena lelah.
Kate lantas menyarankannya untuk mengambil bantuan terakhir. Tanpa pikir panjang, Mikey langsung mengambil bantuan terakhirnya, sementara Kate pergi ke kamar mandi. Lalu selesai mandi, ia terkejut karena Mikey mendatangkan seorang wanita tanpa pakaian selai pun bernama Simon. Kate sontak cemburu dan kesal dengan apa yang Mikey dapatkan. Simon mengaku bahwa ia adalah seorang aktris dan tidak tahu menahu tentang The Immaculate Room. Ia hanya diminta untuk menandatangani beberapa perjanjian rahasia oleh panitia. Kate tidak begitu saja percaya dengan penjelasan Simon dan merasa ia adalah mata-mata. Namun karena tidak ingin melanggar peraturan, Kate akhirnya pasrah dan meminta Mikey untuk memberikannya baju. Kemudian ketika Mikey sedang berbicara dengan Simon, Kate cemburu lagi dan memintanya untuk mendekat. Tidak lama, lampu padam. Mikey pun meminta Simon untuk tidur di ranjang, sementara ia akan tidur di lantai. Namun, Kate berkata bahwa mereka bisa tidur bersama di ranjang, tapi Mikey harus menjauhi Simon. Keesokan harinya, Kate tidak menemukan Simon di ranjang, sehingga ia mengira bahwa Simon telah pergi. Tapi ternyata Simon berada di kamar mandi, yang membuat Kate merasa jengkel lagi. Karena sudah tidak tahan dengan keadaan, Kate memutuskan untuk menggunakan bantuannya. Ternyata, bantuan yang ia dapatkan adalah pil ekstasi. Kate lalu meminum pil tersebut, diikuti oleh Simon, dan tidak lama kemudian Mikey juga meminumnya. Akhirnya, mereka bertiga mulai merasakan efek dari pil tersebut. Kejadian-kejadian menyenangkan serta aneh pun terjadi. Beberapa saat kemudian, Mikey mulai berhalusinasi dengan kemunculan cairan hitam di ranjangnya. Tiba-tiba, ia pun tenggelam ke dalam air dan melihat sosok Sean adiknya yang juga tenggelam. Karena kondisi kolam cukup dalam, alhasil Shaw pun tewas karena kehabisan nafas. Tidak lama, Mikey terbangun dari mimpi buruknya tersebut dan masih merasa ketakutan. Kate lantas berusaha untuk menenangkan Mikey. Simon yang bingung lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada adik Mikey. Kate menjelaskan bahwa Sean, adik Mikey, tewas karena Mikey telah lalai ketika menjaganya hingga sang adik pun tewas di kolam. Malam harinya, Mikey tidak bisa tidur melihat Simon sendirian. Ia lalu menghampiri dan mereka berbincang tentang kehidupan. Tidak lama, Kate terbangun dan melihat Mikey berduaan dengan Simon. Kate yang emosi langsung memarahi Simon karena mengira ia berusaha mendekati Mikey. Mikey lantas berusaha menenangkan Kate serta membentaknya agar Kate berhenti memarahi Simon. Besokan harinya, Simon sudah tidak ada di ruangan. Kate mengira Simon berada di kamar mandi, namun ternyata ia tidak ada di sana. Kate kemudian menemukan tulisan yang menyatakan bahwa Simon merasa senang telah bermesraan dengan Mikey semalam. Karena terbakar api cemburu,
Kate lantas mendorong Mikey hingga kepalanya terbentur di dinding dan berdarah. Kate merasa sangat bersalah dan mengaku bahwa ia tidak sengaja. Karena kejadian tersebut, Mikey menanyakan tentang kesetiaannya pada Kate. Mikey merasa telah melakukan segalanya untuk membuat Kate bahagia. Namun setelah kejadian tadi, ia ingin pergi meninggalkan Kate di ruangan ini sendirian. Mikey merasa curiga bahwa Kate hanya ingin hadiahnya dan tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, Mikey meminta Kate untuk keluar bersamanya karena ia merasa The Immaculate Room hanya membuat mereka berpisah hanya karena uang. Namun menurut Kate, mereka tidak harus melepaskan uang hanya untuk membuktikan cintanya. Mikey pun tetap pada pendiriannya, yaitu keluar dari ruangan ini dengan atau tanpa Kate. Akhirnya, Kate terpaksa mengarahkan pistol ke Mikey dengan alasan ia memilih untuk realistis dengan mendapatkan banyak uang. Mikey pun menasihati Kate agar ia tidak merubah sifat aslinya hanya karena hadiah uang dari The Immaculate Room. Lalu ketika Mikey berjalan menuju pintu keluar, Kate kembali menggertaknya dengan pistol. Namun, ia tidak tega menembak Mikey dan membiarkannya pergi begitu saja. Akibatnya, hadiah uangnya berkurang menjadi $1 juta. Selanjutnya, setelah beberapa hari berlalu, Kate terus bertahan di ruangan ini dengan penuh kekecewaan. Sampai suatu ketika, ia melihat tulisan Mikey di dinding tentang awal pertemuan mereka. Sekarang, waktu tersisa 2 hari lagi, namun sepertinya Kate benar-benar sudah tidak tahan berada di ruangan ini. Kemudian, ia mendekati tombol pintu sambil menjulurkan tangannya. Beberapa hari kemudian setelah Kate keluar dari The Immaculate Room, Mikey terlihat sedang berlari di jalan. Lalu, ia tidak sengaja bertemu dengan Kate yang baru saja keluar dari panti jompo ayahnya. Meski telah berpisah, mereka berdua masih berteman baik serta saling meminta maaf atas kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, kita diperlihatkan bahwa Kate telah membangun panti jompo untuk ayahnya hasil dari hadiah uang $1 juta dari The Immaculate Room. Film diakhiri dengan sepasang kekasih lainnya yang akan menghabisi 50 hari di The Immaculate Room. Dan sang wanita pun berpikir kalau ruangan ini akan mengubah semuanya. Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Wassalam.